Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Wah, tadinya saya kira ini isinya anak-anak muda aja ya. Tapi ternyata cukup banyak juga yang senior. Menikmati juga pujian dari anak-anak muda ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal yang kedua. Kita akan lihat perjanjian baru, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, sesuai dengan arahan tema kita pada pagi hari ini. Ibrani pasal yang kedua, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, yaitu ada teksnya ditampilkan di depan. Mari kita membacakannya secara bersama-sama kedua ayat ini. Ibrani 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Sorry, kayaknya saya perlu minum sedikit ya. Maaf ya, tadi makan mie-nya terlalu seru ya. Diajak makan mie oleh Pak Yunias dan Pak Suryadi ya. Mie yang katanya paling enak, mie apa itu? Palu ya, mie pangsit Palu ya. Katanya sebelum makan mie ini belum datang ke Makassar katanya gitu ya. Jadi terlalu seru. Kenapa? Ya, sorry ya. Maaf ya saudara ya, sebentar ya. Bukan menyalahkan mereka, tapi saya sendiri yang terlalu rakus ya, makanya banyak. Ya nggak apa-apa. Ya saudara, saya akan mengawali khotbah saya dengan satu cerita imajiner ya. Ada dua malaikat ceritanya, yang satu malaikat yang senior, kemudian yang satu lagi ada malaikat yang masih muda. Jadi malaikat yang senior ini mengajak malaikat yang muda ini keliling ceritanya ya. Keliling melihat ke alam semesta ini sampai ke planet bumi kita yang kecil ini sebetulnya. Planet dunia kita ini adalah salah satu planet yang paling kecil sebetulnya ya. Dan di situ kemudian malaikat senior itu menunjukkan ya isi daripada planet ini, yaitu manusia-manusia kita, manusia yang kecil, yang hina dan sebagainya. Dan dia menceritakan tentang bagaimana sang prinses, pangeran yang dimasukkan adalah Tuhan Yesus ya. Itu pangeran kita, prinses kita itu ya datang ke planet ini katanya. Dan dia kemudian mengorbankan dirinya menebus manusia itu, manusia yang berdosa itu, dan akhirnya dia kembali naik ke surga bersama dengan Allah Bapa. Saudara, malaikat yang masih muda ini dia tidak habis pikir. Apa betul prinses kita itu mau datang ke planet yang tidak berharga ini, mengorbankan dirinya bagi manusia-manusia Anda dan saya yang tidak layak ini? Ngapain dia melakukan itu? Ya. Tapi disitulah jawabannya bahwa Tuhan Yesus Kristus dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus Anda dan saya. Manusia-manusia memang tidak berharga, tetapi yang merupakan biji mata di hadapan Tuhan.
Mazmur 103 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Allah sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sayang kepada orang yang mengasihi Dia. Saudaraku sekalian, saya ingin katakan di sini bahwa pengorbanan daripada Kristus dan kasih-Nya kepada Anda dan saya itu tidak memperhitungkan the lovability of the object. Yaitu objeknya apakah itu memang layak dikasih atau tidak memperhitungkan itu. Tetapi sebagaimana Bapa kepada anak-anaknya, sebagaimana orang tua kepada anak-anaknya, kita semua punya pengalaman itu. Bagaimana kita menyayangi mereka tanpa memperhitungkan, tanpa melihat, barangkali orang lain melihat bahwa anak-anak kita itu ada anak-anak yang biasa-biasa. Tetapi di mata daripada orang tua, anak-anaknya itu adalah biji matanya yang sangat mereka sayangi. Betul saudara? Saya teringat seorang rekan kami punya anak yang punya kebutuhan khusus anaknya ini ya. Jadi sejak kecil anak ini banyak bikin masalah kalau dia main dengan teman-temannya. Jadi dulu kami sering bepergian ya piknik sama-sama. Beberapa keluarga bawa anak-anak kecil yang sebaya. Nah anak ini pasti bikin masalah aja. Ya, dia kejar-kejar anak yang lain yang sebaya, yang lebih kecil sedikit badannya dari dia. Ya, dia kejar kadang-kadang dia tepak dengan keras, ya kasar sekali mainnya anak itu. Jadi semua rekan-rekan yang lain kalau pergi main itu tahu ada anak itu ikut. Ya, yang lain pada males ngajak anaknya dan sebagainya. Tapi saudara, di mata orang tuanya anak itu anak yang sangat lucu sekali. Ya, anak sangat disayang-sayang bukan main. Ya, padahal di mata orang lain itu ada anak yang badung, yang nyebelin. Tapi itu saudaraku sekalian, saya katakan bahwa orang tua itu sebagaimana Allah mengasihi kita, kasihnya terhadap anak-anaknya itu adalah sesuatu yang tanpa pamrih kalau dikatakan. Sesuatu yang dalam bahasa Alkitab itu adalah kasih agape yang unconditional, yang tanpa syarat. Saudara, saya punya anak itu ya yang laki itu punya sedikit masalah dengan mahnya. Bukan sedikit ya, masalah mahnya itu kronis. Jadi dia itu Anda percaya atau tidak. Ya, barangkali masuk rumah sakit karena mahnya itu sudah barangkali hampir 100 kali. Saya tidak tahu. Ya, setiap 2 minggu, 3 minggu sekali. Itu saudara, dan dia memang dia punya lifestyle juga keliru. Ya. Saudara, kita menghitung ya, saya dulu ngitung, saya yang sering ngerawat ya, ngitung sampai 40 kali, 50 kali masih diingetin, masih dihitung. Ya. Tetapi setelah lewat 50 kali udah we lost count ya, udah kehilangan, udah nggak tahu. Sampai sekarang saya persisnya tidak tahu. Barangkali mungkin 80, 90 mendekati 100 kali. Tapi saudara, yang saya katakan adalah saya tetap merawat anak ini ya, dan ketika saya merawat anak ini, saya tidak pernah berpikir kalau anak ini nanti besok satu kali katakan dia menjadi orang yang berhasil ya dan sebagainya, lalu saya sudah tua, maka dia harus ya mengasihi saya, merawat saya kalau saya sudah lemah dan sebagainya sebagai timbal balik daripada apa yang saya lakukan bagi anak itu. Tidak pernah berpikir demikian. Ya. Ini adalah yang disebut dengan unconditional love. Kasih yang tanpa pamrih, yang tidak memikirkan apakah ada imbalan balik daripada apa yang saya lakukan terhadap dia. Saudara, kasih Allah Bapa terhadap anak-anaknya, terhadap Anda dan saya yang tidak layak ini seperti demikian. Ada banyak orang yang membaca Injil Lukas pasal yang ke-15, tahu ya kisah tentang perumpamaan anak yang hilang itu, yang menurut saya agak sedikit perlu diluruskan. Coba saya tanya kepada Anda ya, pikirkan ya. Ini anak yang bungsu, ya kan? Dia itu bapaknya belum mati loh ya, kurang ajar sekali ada orang Yahudi itu ya. Minta harta bagian dia habis-habiskan, itu dia foya-foya, akhirnya dia tidak punya apa-apa, dia kembali kepada bapaknya. Ya kan? Bapaknya itu dari jauh sudah menyambut, menerima kembali anaknya. Ya. Anaknya ini tadinya mau ngomong apa? Dia mau berkata, Bapak aku sudah berdosa terhadap engkau, ya terhadap surga juga. Jadi terima aku, tolong aku akan menjadi budakmu yang melayani engkau.
Tapi bapaknya mengatakan apa? Ya, anak itu belum habis ngomongnya, dipotong. Lalu bapaknya mengatakan ya kepada pegawainya, bawa jubah, bawa cincin, sepatu ya. Itu semua merupakan simbol bahwa status daripada anak itu sekarang dipulihkan. Status sebagai anak itu. Nah saya tanya kepada saudara, apa tujuan daripada bapaknya ini menerima kembali anaknya ini? Apa tujuannya? Apakah supaya anak ini menjadi budak dia, menjadi pegawai dia, supaya anak ini melayani dia, bantu dalam perusahaan bapaknya yang besar itu untuk membalas kasih daripada bapaknya kepada anaknya itu? Apakah demikian? Coba Anda pikir. Apakah demikian? Itu yang ada di pikiran anaknya. Gitu. Dia bilang, Bapak ya saya sudah berdosa terhadap engkau ya, terima saya kembali sebagai budak kamu. Yang dipikirkan oleh anaknya itu begitu. Dia berpikir bahwa bapaknya itu akan menerima kembali, lalu akan mempekerjakan dia. Sebagai balasan daripada ya apa yang dia dulu pernah berbuat terhadap bapaknya. Tapi yang ada di pikiran bapaknya itu bukan begitu. Kenapa bapaknya mau terima kembali anaknya ini? Kenapa? Tidak ada motif yang lain. Kecuali dia ingin karena kasihnya, dia ingin terima kembali anaknya. Dia ingin anaknya itu bersama-sama dengan dia bisa menikmati segala kelimpahan dan kasih daripada bapaknya itu untuk menjadi anak. Ya kan? Jadi bukan tujuannya untuk mempekerjakan anak ini, tidak. Jangan keliru. Ya. Kita tidak diselamatkan. Tujuan Allah menyelamatkan kita supaya kita bekerja untuk dia, supaya kita itu menjadi hambanya, bukan itu. Ya. Tetapi saya katakan kalau anak ini dia bersyukur ya, dia merasa berhutang, lalu dengan sukacita dan kerelaan sendiri dia mau melayani bapaknya. Nah, itu urusan yang lain, ya. Tetapi saudaraku sekalian saya katakan bahwa Tuhan itu menebus Anda dan saya bukan untuk mempekerjakan kita. Tetapi karena memang dia mengasihi Anda dan saya, dan kitalah yang mestinya dengan hati bersyukur itu. Ya, kita mau melayani dia bukan sebagai timbal balik, bukan sebagai paksaan, ya, tetapi dari dalam hati kita yang penuh sukacita karena apa yang telah dia perbuat bagi kita. Amin, saudara. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat di sini ya bahwa di dalam Filipi pasal yang kedua itu diceritakan tentang bagaimana Kristus Yesus itu dia demi mengasihi Anda dan saya, demi dia mengorbankan dirinya, dikatakan bahwa walaupun dia yang serupa dengan Allah, tapi dia apa? Mengosongkan dirinya, lalu dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia, dia kemudian mengorbankan dirinya, mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya sebagai sesuatu yang perlu dia pertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba, jadi sama dengan manusia, ya, lalu kemudian mati, ya, bahkan mati di kayu salib. Dia down, terus saya tanya, kenapa ada satu kata kecil bahkan di situ? Mengapa dipakai kata bahkan mati di kayu salib? Kenapa? Dia sudah turun, mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia, mati, lalu bahkan mati di kayu salib. Kenapa dikasih kata bahkan? Karena dia sudah turun, sudah mentok, ya, udah nggak bisa turun lagi, betul kan? Bahkan itu sudah titik yang paling rendah. Kematian, jenis penghukuman yang paling hina pada waktu itu, seorang mati di kayu salib, ya kan? Jadi udah nggak bisa lebih hina lagi dari itu. Dan itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk Anda dan saya, sekali lagi anak-anak Tuhan yang sebenarnya tidak layak ini. Tetapi di mata Dia, Anda dan saya adalah biji mata Tuhan. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca Ibrani pasal yang kedua tadi, itu paralel dengan Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Imam besar yang kita punyain, ya, itu ada kata yang menarik sekali, adalah imam besar yang bisa turut merasakan apa yang kita alamin sebagai manusia.
Saudara, kata turut merasakan itu terjemahan yang sangat bagus sekali. Dari bahasa Yunani, sun patos, dua kata. Ya, sun itu bersama-sama, patos itu adalah merasakan. Ya. Bahasa Inggris itu sun patos berkembang jadi kata simpati. Ya. Bahasa Indonesia juga kita pakai kata simpati. Jadi simpati itu adalah bisa turut merasakan. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa imam besar kita itu menjadi sama dengan manusia agar dia bisa turut merasakan. Dia bisa sun patos. Turut merasakan apa? Turut merasakan penderitaan kita. Turut merasakan apa? Kekhawatiran kita. Turut merasakan apa? Ketakutan kita menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin sulit ini. Turut merasakan apa? Barangkali kita kesepian, kita dikhianati oleh orang yang kita kasihi dan sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Ya. Ketika dia menjadi imam besar, menyamakan diri dengan manusia, dia sun patos. Dia mengalami dikhianati oleh murid-muridnya. Dikatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Dia merasakan apa yang Anda katakan kemiskinan, kesepian. Dia ditinggal semua oleh murid-muridnya. Dia ketakutan. Pernah dia ketakutan sebagai manusia? Pernah tidak? Pernah di Taman Getsemane, ingat? Ya, dia gemetar. Dia tahu dia akan menghadapi penderitaan yang luar biasa ya di salib itu. Sehingga keringatnya dikatakan seperti tetesan darah. Saudara, menurut para ahli medis dan sebagainya, bisa mungkin seseorang manusia itu secara letterlek keringatnya itu seperti tetesan darah ketika dia menghadapi semacam ketakutan yang luar biasa. Yesus mengalami semuanya itu sebagai manusia, saya katakan. Dia mengalami semuanya itu. Tetapi disitulah saudaraku sekalian, dia melewati semuanya itu untuk apa? Agar dia bisa merasakan itu, dia bisa membimbing setiap langkah kehidupan Anda, agar Anda bisa keluar menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Saudara, saya senang kata pemenang ini. Ini istilah yang alkitabiah. Ya. Banyak orang sekarang suka memakai kata sukses. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan menjadi sukses. Dan suksesnya itu diartikan terlalu duniawi sekali. Ya. Sukses dalam arti apa? Dalam arti berhasil secara usaha kita. Sukses dalam arti apa? Kita dapat jabatan tinggi, kita menjadi orang yang populer, hidup kita lancar, tidak pernah sakit dan sebagainya. Sukses dalam arti diartikan secara demikian. Yesus tidak pernah menjanjikan engkau mengikut aku menjadi orang sukses, tidak. Tapi menjadi pemenang ada. Itu istilah Alkitabiah. Tahu di mana ayatnya? Coba lihat ya, Roma 8:37. Kita baca aja ya, saya lihat ini ya, supaya mau membuktikan bahwa istilah pemenang ini memang ada dan itu memang istilah Alkitabiah. Ya. Roma 8 ayat yang ke-37. Coba Anda yang mungkin ada Alkitabnya di handphonenya bisa dilihat. Roma 8 ayat 37 apa bunyinya? Tetapi dalam semuanya itu apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, beda tidak pemenang dan sukses itu, beda tidak? Beda tidak? Pemenang itu artinya apa? Pemenang itu artinya kita bisa melewati kadang-kadang kesulitan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa keluar menjadi pemenang. Amin saudara. Ya beda, bukan sukses. Ya, pemenang iya. Pemenang iya, itu memang Tuhan janjikan, betul. Saudara, ketika saya berada di Taiwan, ya kami pernah studi dan juga membimbing satu persekutuan mahasiswa di orang-orang Indonesia kebanyakan di Taiwan. Sampai sekarang kami masih punya ini ya, masih punya grup itu para alumni Taiwan. Saya menjadi pembimbing di situ ya. Dan saya di Taiwan itu sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Kenapa? Karena ada satu panggilan yang sangat khusus sekali. Dan hanya mereka yang memanggil saya secara demikian. Nah, kalau ada yang bisa bahasa Mandarin tahu, saya waktu itu masih usia 30-an lebih. Ya. Mereka memanggil saya
li ke, ya. Saya itu ada li, ya, li ke. Sampai sekarang saya sudah umur hampir 70 masih dipanggil oleh mereka li ke, ada ya. Itu terdengar sangat manis bagi saya. Tapi saudara saya katakan bukan itu, ya. Saya katakan adalah saya melayani di gereja itu, satu gereja yang terbesar ya, bukan salah satu, memang terbesar di Taiwan, di Taipei, namanya Ling Liang Tang gereja itu, ya Santapan Rohani, Ling Liang Tang. Itu ada seorang hamba Tuhan, ya, seorang perempuan dalam salah satu persekutuan hamba Tuhan, dia menceritakan tentang bagaimana pengalaman hidup dia, latar belakang dia sehingga Tuhan memanggil dia. Dia itu dulu ya, Taiwan waktu itu masih sangat miskin sekali. Dia dari keluarga yang sangat miskin sekali, ya, saudaranya ada 7 atau 8, dan orang tuanya sebetulnya sudah sangat sulit membesarkan, kasih makan kepada anak-anak. Hamil lagi, ya, waktu itu juga mereka mungkin nggak ngerti KB juga, hamil lagi. Jadi orang tuanya, ibunya ini sangat tidak ingin punya anak lagi. Jadi apa yang dilakukan? Ya, dia mencoba menggugurkan anak ini. Ya, naik sepeda ya. Kadang naik sepeda sengaja dilewati ke lubang-lubang ya. Sengaja supaya anak ini gugur. Tapi bandel ya, bayinya itu nggak gugur-gugur. Bandel ya. Dan lahir bayi ini. Saudara, lahir anak perempuan lagi. Ya. Saudara tahu ya, keluarga Chinese itu udah banyak, udah nggak seneng anak banyak, udah miskin. Ya, lahir anak perempuan lagi, sebel pisan. Ya. Orang tuanya itu. Jadi anak ini sejak kecil merasa sebagai anak yang tertolak oleh orang tuanya. Ya, dia merasa minder. Dia kadang bisa mengunci dirinya, ya, berhari-hari di kamar dan sebagainya. Tapi ketika dia mulai kuliah, ya, lalu melalui seorang temannya, dia diperkenalkan kepada Kristus. Di situ mulai terjadi perubahan dalam kehidupan dia. Ya. Yang menarik dia saksikan di letterluck, saudara. Dia katakan satu waktu dia didoakan oleh senior dia, pembimbing dia, ya, di doa pemulihan, dan dia mengalami betul-betul, saudara, ya, seperti ada satu penglihatan di mana kemudian Tuhan Yesus itu datang menghampiri dia, lalu Tuhan Yesus seolah-olah meraba, ya, menjamah setiap bagian kehidupan dia, mulai dari bayi ketika dia mau digugurkan sampai dia lahir, ditolak dan sebagainya. Semua luka-luka itu, ya, dia merasakan bagaimana Tuhan Yesus membalut, menjamah luka-lukanya itu, memulihkan, dan akhirnya dia merasakan bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus dan dia bisa mengalami satu kehidupan yang baru, melayani dia, bahkan kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, ini sun pathos yang real, ya. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi luka-luka dalam kehidupanmu pada pagi hari ini. Datang ke hadapan dia, adalah imam besar yang sun pathos. Serahkan setiap bagian luka-luka dalam kehidupanmu ke dalam tangan dia. Ya. Dia akan membalut, dia akan memulihkan, dia akan menyembuhkan. Ya. Sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku sekalian, kita melihat karya keselamatan Kristus itu, puncaknya adalah melalui kayu salib. Ya. Kayu salib itu adalah simbol daripada karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, salib itu, ya, salib itu adalah titik temu sebetulnya, perjumpaan dari apa? Dari kasih Allah dan keadilan Allah. Sekaligus bertemu di salib. Keadilan Allah karena manusia berdosa, maka dia harus mendapatkan penghukuman. Dan itu ditimpakan ke arah diri Yesus. Tapi karena kasihnya, ya, maka dia mengorbankan dirinya dan mau menebus Anda dan saya. Jadi salib itu adalah titik temu, saya katakan, antara dua hal, yaitu antara kasih dan keadilan Allah, antara dosa dan juga atau dosa atau kebencian dan kuasa daripada kasih Allah. Saudara, di dalam dunia ini, Anda pikir benar atau tidak, ada dua kekuatan, dua kuasa
yang saling bertentangan, yaitu kuasa kasih dan kuasa kebencian. Ya, love and hatred. Kuasa kasih itu memulihkan, mengampuni, menyembuhkan. Kuasa kebencian itu apa? Menimbulkan balas dendam dan kebencian yang lebih besar lagi. Ya. Kebencian itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Percaya tidak saudara? Kebencian tidak pernah menyelesaikan masalah. Anda menyelesaikan masalah dengan kebencian, akan dibalas dengan kebencian lagi. Anda balas lagi dengan kebencian, akan dibalas dengan dendam kebencian yang lebih besar lagi. Betul? Ya. Hanya kuasa kasihlah yang bisa mengatasi, menyelesaikan masalah dan lebih besar daripada kuasa kebencian. Kalau saudara tahu, bangsa Israel dan bangsa Arab sampai hari ini, ya, keturunan Abraham itu sudah mungkin beribu-ribu tahun, hampir 2000 tahun, bermusuhan terus, ya kan? Saling bunuh, saling benci dan sebagainya. Bisa kebencian menyelesaikan masalah? Sampai kapan? Oh, sampai kapan pun nggak akan beres. Ya, sampai kapan pun nggak akan beres. Kecuali itu diselesaikan dengan kuasa kasih. Saudara, menarik ya, baru-baru saya meneliti ada satu organisasi namanya Reuniting the Children of Abraham. Mempersatukan kembali anak-anak Abraham. Ya, itu didirikan oleh seorang wanita yang namanya Brenda Naomi Rosenberg. Nama wanitanya. Ya. Dia punya visi bagaimana ketiga keturunan Abraham ini, yaitu orang bangsa Arab, Muslim, ya, orang Yahudi, dan orang Kristen itu, ya, bisa mereka dipersatukan kembali, bisa mereka itu saling menerima satu dengan yang lain, dan tidak terjadi lagi permusuhan dan kebencian antara mereka. Menarik ya, dia mengumpulkan anak-anak yang masih ya semi-semi remaja ya, lalu kemudian dipersatukan ya melalui aktivitas, melalui pengajaran, melalui diskusi dan sebagainya ya. Ini anak-anak Anda bayangkan ya, yang sejak kecil diindoktrinasi untuk membenci ya. Misalnya orang Yahudi membenci orang Arab misalnya membenci orang Yahudi atau orang Kristen dan sebagainya ya. Anak-anak yang sudah kecil sejak kecil diindoktrinasi secara demikian, ya, ternyata dipersatukan di situ, dilatih, diajarin saling menerima, diajarin kasih, bisa ternyata, aneh ya, bisa terjadi pemulihan di situ. Ada anak yang menyaksikan bagaimana anak Palestina, dia dengan mata kepala sendiri menyaksikan tentara Israel itu memberondong orang tuanya. Aduh, trauma, benci sekali. Tetapi melalui organisasi ini terjadi satu pemulihan. Ya, luar biasa saudara. Saya katakan bahwa hanya kuasa kasihlah yang lebih besar dari kuasa kebencian. Ngomong kanan kiri, ya. Ayo ngomong. Hanya kuasa kasih yang lebih besar dari kuasa kebencian. Setuju saudara? Dan hanya kuasa kasihlah yang bisa mengalahkan kuasa kebencian. Ya. Dan itulah makna daripada salib Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau pada pagi hari ini ada di antara Anda yang punya dendam, punya kepahitan, barangkali terhadap pasangan Anda, suami terhadap istrinya, istri terhadap anaknya, banyak anak-anak muda di sini yang merasa Anda punya orang tua yang tidak mengerti Anda, yang abuse terhadap Anda bahkan. Dan sebagainya. Ada orang yang mungkin merasa dendam terhadap rekan bisnisnya yang menipu dia, membuat dia bangkrut dan sebagainya. Saudara, ya, hanya kuasa kasih sekali lagi yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Kita datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mau menyerahkan dendam kebencian kita ke dalam tangan Dia melalui kayu salib itu. Saudara, pada akhirnya saya akan men-sharingkan kesaksian daripada orang ini, namanya Sokriaksa Him, nama orang ini orang Kamboja, ya. Dia itu pada tahun 1970-an, Anda tahu Kamboja itu dikuasai oleh Khmer Merah, ya. Pimpinannya, presidennya itu Pol Pot sangat
diktator dan kejam sekali. Ya, semua lawan-lawan politiknya dia bantai ya. Pada zaman Pol Pot kurang lebih ada mungkin 2 juta orang Kamboja yang dibantai meninggal oleh rezim Pol Pot ini. Luar biasa. Ya, Him ini dia menyaksikan sendiri. Satu waktu dia bersama anggota keluarganya. Ya, ada 13 orang digiring ke hutan dan situ diberondong, ditembak mati, termasuk orang tuanya, saudaranya. Ya, dia waktu itu juga luka tertimbun di antara mayat-mayat itu dan dia dikira dia sudah mati oleh tentaranya ditinggal. Tapi dia tidak mati. Ternyata ya, dia hanya luka dan dia bisa bangun. Singkatnya dia kemudian jalan, akhirnya dia ada satu keluarga menolong dia, menampung dia dan dia dilarikan ke Thailand pada waktu itu. Ya. Dan dari Thailand akhirnya dia mendapatkan suaka politik, dia ke Kanada. Wah, dia sangat dendam membara. Itu dituliskan di dalam bukunya. Ya, The Tears of My Soul. Ya, air mata dari jiwaku. Tapi saudara, di Kanada ada satu perubahan yang terjadi. Ya, melalui seorang temannya, dia diperkenalkan kepada kasih Kristus. Dia mengalami perubahan, mengalami lahir baru itu. Ya. Jadi dia bergumul dengan dendam dia, trauma dia yang luar biasa, kebenciannya terhadap orang yang membantai keluarganya itu. Tapi saudaraku sekalian, di dalam pergumulannya itu akhirnya dia kuasa kasih itu ya, mengalahkan kuasa kebencian itu. Dan apa yang dia lakukan? Ya, dia kembali, dia menjadi hamba Tuhan, dia kembali ke Kamboja. Ya. Dia cari, saudara bisa lihat, ya, Sokriak Sahim. Ini saya tidak mengarang cerita ini. Dia kembali ke Kamboja, dia cari, ya, anggota tentara squad yang dulu membantai orang tuanya. Dia menemukan 2 orang, ya, itu salah satunya. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, dia memberikan 2 benda. Yang satu adalah shawl, ya, sebagai lambang pertemanan, persahabatan, pemulihan hubungan. Dan satu lagi dia berikan apa? Dia berikan Alkitab. Ya, sebagai firman Tuhan. Dan dia ceritakan bahwa firman Tuhan inilah yang mengubah kehidupan dia. Yang mengubahkan dendam dia menjadi kasih. Dan dia bisa mengampuni ya, orang-orang yang membantai orang tuanya itu. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan kehidupan Anda pada pagi hari ini? Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan itu. Kuasa salib itu. Saudara, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing. Saudara, engkau boleh taruh tangan kananmu di dadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Engkau berdoa kalau ada kepahitan-kepahitan dalam kehidupanmu. Engkau berdoa kalau ada luka-luka. Kalau ada kebencian-kebencian yang selama ini engkau masih simpan. Engkau sulit untuk melepaskan semuanya itu. Jamah. Kasih Tuhan sedang menjamah engkau pada pagi hari ini. Dan minta Tuhan untuk memberikan pelepasan, pengampunan. Agar kebencianmu diganti dengan kasih. Amarahmu diganti dengan pengampunan. Kepahitanmu diganti dengan damai sejahtera. Oh terima kasih ya Tuhan. Engkau mendengar seluruh doa kami pada pagi hari ini. Engkau melihat tangan-tangan. Engkau melihat luka-luka yang barangkali mereka pernah bawa selama ini ya Tuhan. Tapi pada pagi hari ini firman-Mu, salib-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Kita katakan semua, amin.